cepat untuk mengambil tempat duduk yang sudah disediakan agar kita bisa lebih cepat untuk memulai sesi berikutnya. Yang mungkin masih ada di luar, mungkin bisa yang masih berdiri bisa langsung duduk. Bagi yang baru datang silakan untuk mengambil tempat duduknya yang sudah disediakan. Bisa diisi yang mungkin yang paling depan dahulu. Agak dipercepat, kita akan segera memulai sesi berikutnya pukul 1. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada generasi muda yang hari ini berharap bangsanya baik-baik saja. Selamat siang kepada para pemangku kebijakan yang hari ini kita berjumpa dan saling berbagi mengenai apa yang telah kita lakukan. Terima kasih FPCI sudah memberikan forum ini menjadi sesuatu yang
menjadi perjumpaan bagi orang muda dan juga stakeholder untuk saling bercerita dan saling memahami dan mungkin kita bisa bertindak bersama. Perkenalkan, saya Rifani dari Koprol Iklim. Koprol Iklim adalah sebuah aliansi anak muda yang fokus terhadap gerakan pro keadilan iklim. Hari ini saya akan mencoba membawakan harapan-harapan orang muda, generasi muda, dan juga ingin mengajak para stakeholders mendengarkan kami dan juga bertindak bersama kami. Hari ini saya akan membawakan beberapa masukan dan juga rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, yang mana saya berangkat dari harapan-harapan orang muda yang ingin hidup lebih lestari. Saya akan membacakan, sebenarnya saya akan membacakan lebih banyak, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita mulai. Oke. Mungkin hari ini saya bertanya dulu, generasi muda, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja dengan hari ini kita berangkat? Sebelum masuk ke ruangan ini kita merasa panas dan kemudian nyampe di sini dingin. Kemudian ketika kita keluar lagi kita merasa panas. Kemudian kita juga harus melihat berbagai wilayah di Indonesia. Jika kita lihat di Papua, kita melihat bahwa salju di Papua sudah tidak abadi lagi. Kita lihat ke tengah Indonesia, Kalimantan, Sumatera, dan bahkan Papua lagi sudah tidak punya hutan yang hijau. Kemudian jika kita melihat lagi bagaimana pesisir-pesisir di Indonesia sudah mulai mengalami banjirop. Nah, urgensitas kita sebagai orang muda adalah action now or never, right? Sebenarnya kita memiliki solusi yang sangat penting dan lebih strategis bersama pemangku kebijakan. Jika kita lihat pada Juni 2023 kita mengalami gelombang terpanas di bumi. Nah, kita melihat juga di G20 2022 kita mendapatkan pembiayaan karbon yang tidak bisa dihitung jika kita sebagai orang muda yang gini-gini aja gitu. Tapi kita bisa mendesak kepada pemerintah, pemangku kebijakan untuk saling memonitoring, mengimplementasikan dan juga bertindak bersama. Action now or never. Kemudian kita juga melihat bahwa di tahun 2024 kita adalah orang yang akan menentukan masa depan Indonesia, di mana 60% dari pemilih di 2024 adalah orang muda, di mana kita harus memilih presiden hijau, legislatif hijau, dan juga pemangku kebijakan hijau. Karena kita perlu mendorong kebijakan hijau, mendorong keadilan iklim, dan juga bertindak bersama. Karena dengan tidak berkolaborasi berarti kita tidak mengurangi krisis iklim. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Klorinda Wibowo dan saya akan memoderasi sesi kita pada saat ini yang bertajuk Resep untuk Iklim Transisi Energi Terbarukan dengan Speed and Scale. Sebelum saya memulai sesi kali ini, saya juga ingin menyapa secara khusus untuk tamu kita pada hari ini. Salah satunya ada Pak Archandra Tahar selaku mantan Menteri ESDM. Kemudian ada juga UAE Ambassador to Indonesia and ASEAN, Abdullah Salam Al-Daheri. Thank you for coming. Di Indonesia, transisi energi sudah dimulai. Banyak best practice yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara mandiri maupun kolaboratif, untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan maupun efisiensi energi. Namun, untuk mencapai target iklim nasional, kita perlu mengakselerasi best practice yang ada ke skala yang lebih besar. Dalam sesi ini, kita akan mendapatkan perspektif dari pemerintah, private sector, dan juga peneliti tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Maka tanpa menunda-nunda lagi, saya dengan hormat hendak mengundang panelis-panelis kita ke atas panggung.
kepada Ibu Cynthia Rosli selaku Direktur Keuangan PT PLN Persero, silahkan naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Bu Cynthia. Kemudian ada juga Pak Fabi Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau ISR, silakan Pak Fabi. Kemudian kepada Fatima Al-Suwaidi selaku Presiden Direktur Masdar Indonesia, please come to the stage. And sebenarnya kita punya satu panelis kita, yaitu Ibu Diah Roro Esti selaku anggota Komisi 7 DPR RI, namun beliau berhalangan hadir untuk saat ini. Nanti kita akan saksikan videonya, pesan video dari Bu Roro untuk bersama-sama. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, thank you for coming. Senang sekali kesempatan pada hari ini kita bisa diskusi bersama-sama tentang transisi energi di Indonesia. Sebelumnya gitu ya, saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih untuk para panelis kita saat hari ini. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan satu video, pesan video dari Ibu Diah Roro karena tidak dapat hadir. Bu Diah Roro akan membahas tentang bagaimana energi transisi bisa memegang peranan yang lebih besar lagi di net zero Indonesia ke depannya. Kemudian begitu juga bagaimana legislasi bisa memastikan solusi dan kebijakan energi transisi di Indonesia bisa tidak akan memiliki adverse effect ke depannya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Jadi kurang lebih 30% dari total emisi karbon kita itu datang dari sektor energi. Oleh karena itu, sektor energi ini mempunyai peran yang sangat amat andil dalam pengurangan emisi karbon di negara Indonesia. Ditambah bahwa kita juga sepakat gitu ya melalui perjanjian Paris, the COP21 Paris Agreement, untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29%, dan ini juga sudah diupdate lagi. Jadi pembahasan terakhir kemarin, pembahasan COP di Egypt, di Mesir, menyatakan bahwa target kita naik hingga 32% untuk tahun 2030. Jadi ada, sebetulnya ambisinya itu ada untuk pengurangan emisi, dan kita juga tahu bahwa ternyata a huge portion itu datang dari sektor energi. Nah, maka oleh karena itu kami berharap bahwa peran dari RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR bersama dengan pemerintah bisa menjadi fondasi dari sebuah perubahan yang selama ini kita nantikan untuk sektor energi. Salah satu energi yang bisa menjadi leading sector untuk proses transisi yaitu adalah energi yang terbarukan. Kami berharap bahwa sektor ini bisa berperan andil juga agar negara Indonesia bisa mencapai target net zero emissions di tahun 2060 ya, kalau sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Di samping itu kita juga berharap bahwa karena ini membutuhkan multi-sector approach, jadi pemerintah bekerja bersama dengan DPR, tapi di samping itu bagaimana dukungan dari industri-industri yang existing, lalu kemudian juga dari lintas sektoral, private public sector yang juga terlibat di dalamnya. Memang pada intinya payung hukum merupakan fondasi ya, jadi memang karena kami dalam proses juga pembahasan dan bisa dibilang bahwa dari segi timeline itu tidak sesuai dengan timeline dan roadmap kita dalam membuat sebuah kebijakan, karena memang kemarin itu kita ingin dan juga mengandalkan momentum Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu target utamanya adalah untuk kemudian dapat melakukan transisi energi gitu ya, energy transition itu merupakan salah satu point of discussion. Tapi kami berharap sekali bahwa karena momentum ini dengan berjalannya waktu juga semakin naik gitu, dan kita berharap bahwa negara Indonesia juga bisa betul-betul take advantage of the opportunity, karena sebetulnya di balik semua ini juga banyak sekali multiplier effect yang didapat, baik itu dari segi job creation, baik itu dari segi bagaimana secara holistik kita juga bisa mengurangi emisi karbon. Nilai-nilai positifnya itu juga sangat amat banyak. Di samping itu
negara Indonesia juga dalam posisi di setengah tidak ada pilihan lain gitu, karena ketika kita berbicara mengenai cadangan migas kita, terkhusus untuk oil, itu aja ada life expectancy dalam kurungan waktu 20 tahun ke depan gitu, jika eksplorasi yang masif itu tidak dilakukan. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara mengenai jangka panjang yang benar-benar memikirkan 20, 30, 50 tahun ke depan, suka tidak suka sih, ini udah waktunya kita benar-benar merealisasikan transisi energi yang selama ini sudah kita nantikan. Dan memang proses bertransisi ini tidak bisa semata-mata dilakukan begitu saja gitu. Kita tidak bisa expect bahwa sumber energi yang selama ini juga predominantly fossil fuel kan. Jadi kalau batu bara aja 67% itu batu bara. Lalu kemudian gas 15,9%, EBT 14%, dan minyak 2,7% gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai pembangkit listrik saja. Jadi memang mayoritas masih fueled by coal. Nah, dengan berjalannya waktu, apalagi dengan komitmen beberapa BUMN yang bergerak di bidang ini, dengan net zero emission, ya kita berharap gitu dengan berjalannya waktu ada semacam roadmap di mana kita bisa merealisasikan target-target itu. Jadi yang pertama tentunya kita apresiasi bantuan dari dunia internasional ya, berkaitan mengenai Just Energy Transition Partnership, karena di balik semua ini adalah kerja keras yang sangat amat luar biasa untuk mengkonsolidate berbagai macam negara-negara inti gitu ya, untuk kemudian berkontribusi. Dan di samping itu perlu dipahami juga bahwa adanya JETP ini juga ada beberapa syarat yang dimana negara Indonesia harus bisa mencapainya gitu. Jadi salah satunya berkaitan mengenai early retirement untuk PLTU batubara. Jadi kita, negara Indonesia, harus punya roadmap yang selama ini juga kami monitor melalui mitra kerja kami di Komisi 7, Kementerian ESDM, agar mereka mempunyai roadmap yang jelas dan eksplisit berkaitan mengenai bagaimana itu skema pensiun batubara. Lalu kemudian juga pemanfaatan dari energi baru dan juga energi terbarukan, di mana harus ada sebuah komitmen dari sebuah negara agar kemudian dapat merealisasikan target itu. Apalagi negara Indonesia, kita kan melalui kebijakan energi nasional juga punya target untuk merealisasikan 23% energi terbarukan di tahun 2025 ya. Jadi udah 2 tahun lagi nih, kita punya 2 tahun lagi untuk mencapai target tersebut, di mana saat ini kita masih berada di 14%. Lalu kemudian di samping semua itu dibutuhkan juga kebijakan yang komprehensif. Pada dasarnya negara Indonesia merasa terpanggil gitu ya, bahkan sebelum adanya Just Energy Transition Partnership ini, kita merasa terpanggil untuk betul-betul mempunyai strategi khusus untuk bagaimana kita dapat bertransisi dari ekonomi yang selama ini predominantly run by the fossil fuel industry, lalu kemudian bagaimana kita melihat nilai tambahnya itu sebetulnya seperti apa di sektor yang considered lebih ramah lingkungan gitu kan. Jadi peluang ini sebetulnya ada, dan semua itu diawali dengan fondasi kebijakan yang yang utuh dan komprehensif. Nah, ini merupakan ranah Komisi 7 DPR RI bersama dengan pemerintah, dengan Kementerian SDM, untuk kemudian menghasilkan sebuah undang-undang yang komprehensif tersebut. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi terobosan kita untuk bangsa dan negara Indonesia, agar karena di dalamnya juga banyak sekali hal yang dibahas, karena ada inkorporasi antara energi yang baru dan juga energi yang terbarukan. Karena kami menyadari bahwa ketika berbicara mengenai transisi itu membutuhkan sebuah proses, dan banyak sekali parts ya di dalam sektor energi ini yang bisa kita maksimalkan penggunaannya, yang pada intinya juga lebih ramah lingkungan gitu kan. Jadi undang-undang ini mudah-mudahan bisa membuat
energi ramah lingkungan lebih kompetitif di dalam energi market kita. Banyak sekali nilai tambah sosial juga yang didapat. Mungkin kita juga nggak sadar ya bahwa kualitas udara di Indonesia ini kan semakin buruk dengan berjalannya waktu. Dan ini sesuatu hal berkaitan juga dengan polusi udara yang merupakan silent killer gitu. Kita tidak bisa melihat tapi sebetulnya mematikan. Sama aja dengan COVID beberapa tahun ini kan, 2 tahun ini we had to really just thrive di dalam kondisi yang darurat seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wake up call untuk kita agar kita bisa melakukan perubahan dengan skala yang cepat juga, skala besar dan juga dengan jangka waktu yang cepat. Itu harapannya dan mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman, karena setiap sektor di sini saya rasa mempunyai peran yang sangat amat penting untuk bergandengan tangan dan saling mendukung gitu. Karena kita butuh suara advokasi dari teman-teman aktivis misalnya atau dari para akademisi dengan berbagai macam riset yang kemudian hasil kajian yang bisa menjadi masukan untuk kami di DPR dan juga bahkan pemerintah. Dan juga bagaimana kami semua di sini di kesempatan ini bisa selalu bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Ibu Diah Roro. Tadi sangat terasa ya urgensinya itu seperti apa sih yang kita butuhkan gitu, dan kenapa kita akhirnya butuh akselerasi ke depannya. Dan harapannya memang UU EBT nantinya bisa jadi fondasi akselerasi energi terbarukan di Indonesia. Kemudian tadi ada satu poin menarik juga gitu ya, keywords yang saya tangkap adalah multi-sector approach gitu, dan bagaimana usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga perlu dukungan dari berbagai multisektor. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu ke Pak Fabi dulu nih Pak. Jadi terkait tadi multi-sector approach gitu ya, kalau menurut Pak Fabi sendiri gitu ya, apakah sudah ada insentif yang cukup Pak untuk non-state actors gitu di luar pemerintah, baik itu dari private sector maupun dari komunitas gitu, untuk benar-benar ikut berpartisipasi secara nyata gitu Pak. Jadi karena untuk peraturan ini kan bagaimana peraturan itu bisa inklusif dan partisipatif. Nah, apakah sudah ada insentif dan dorongan yang tepat menuju ke arah sana Pak? Ya. Ya memang untuk bisa melakukan transisi energi dengan cepat ya. Jadi kita mengubah dari energi kita hari ini, kalau kita bicara energi secara keseluruhan itu 87% masih berbasis fossil fuel. Kalau di listrik itu 86% kira-kira ya. Nah, dan memang untuk mengubah sistem energi ini diperlukan tadi speed and scale. Ya, karena memang yang kita hadapi adalah krisis iklim. Tadi pagi misalnya yang Pak Luhut bilang ya, dan Pak Dino mengatakan sebenarnya kita nggak punya waktu banyak nih untuk, artinya kita tidak punya waktu banyak untuk menunda-nunda aksi itu. Karena apa? Karena the earth tipping point itu udah very very close. Jadi hasil kajian IPCC yang terakhir yang sudah dikeluarkan beberapa bulan yang lalu itu mengatakan bahwa we reach the emission our carbon budget itu akan habis less than 7 years. Itu. Dan pada saat carbon budget itu habis maka 1,5 derajat itu pasti terlampaui, bahkan lebih dari kalau tadi dibilang kalau sekarang di atas 3 derajat gitu. Dan ini yang agak mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, oleh karena itu memang harus urgent. Harus serius termasuk kita di Indonesia. Nah, karena skala tantangannya demikian besar, jadi kalau kita bilang kalau kita mau mengganti aja kita di listrik ya, itu yang mau diganti pembangkit listriknya itu ada kira-kira yang energi fosil is around 65 gigawatt hari ini ya. Dan kalau dibilang konsumsi listrik per kapita orang Indonesia rata-rata 1.350 kilowatt hour per kapita. Ya, jadi masih ada ruang untuk tumbuh, karena kalau aspirasinya pemerintah kalau kita mau menjadi keluar dari middle income trap, itu konsumsi listrik kita harus ya di atas 5.500, around 6,000 kilowatt hour. Bayangin, di satu sisi kita harus mengganti yang tadi 87% energi fosil,
pada saat yang bersamaan kita harus nambah kapasitas karena apa? Demand listriknya tuh akan naik, demand tidak hanya listrik, energi yang lain juga akan naik karena kita masih tumbuh nih sebagai negara dengan middle income country, kita masih tumbuh. Nah itu skala yang demikian besar memang perlu kerjasama, ya perlu kerjasama, perlu partisipasi. Di Undang-Undang Energi, misalnya Undang-Undang 30 tahun 2007 ya tentang energi itu sudah disampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan itu harus juga memfasilitasi partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu didorong. Kalau kita bicara undang-undang ketenagalistrikan itu juga. Nah, tentunya ini yang harus diturunkan. Ya, ini yang harus diturunkan di mana partisipasi masyarakat itu bisa dikelola. Nah, yang kita lihat selama ini kalau bicara ada nggak insentif? Kalau saya bilang nggak terlalu banyak insentif itu. Karena apa? Karena kalau masyarakat ingin berpartisipasi, maka yang mungkin dilakukan itu adalah pengembangan energi terbarukan yang skala kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu biasanya ya tidak ekonomis, ya biayanya mahal gitu ya. Tapi kita perlu gitu. Nah, sebenarnya yang saya lihat insentif yang coba didorong oleh pemerintah itu yang sudah sejak tahun 2018 itu adalah pemanfaatan PLTS atap. Ya, itu ada peraturan menteri untuk pertama kalinya Permen SDM nomor 49 2018 itu mengizinkan konsumen listrik PLN memasang PLTS atap yang sebelumnya tidak boleh atau tidak diizinkan dengan adanya skema net metering ya. Lalu kemudian ini yang coba untuk insentifnya lebih banyak didorong dengan revisi Permen itu. Peraturan Menteri SDM nomor 21 tahun 49 2021 ya. Nah, ini juga diperbaiki untuk skema net meteringnya. Nah, tetapi kita mengalami kondisi yang abnormal kan. Ada COVID tahun 2000, ekonomi turun, permintaan listrik turun, PLN mengalami over capacity gitu. Nah ini yang dalam perjalanan sepertinya ada kendala kan untuk meningkatkan penetrasi PLTS atap. Ya, Bu Cynthia harus berjibaku dengan ya gimana ya supaya PLN nggak rugi gitu kira-kira ya. Nah tapi ini salah satu bentuknya. Nah kita harapkan insentif-insentif seperti ini bisa lebih banyak lagi bisa diberikan masyarakat. Karena saya selalu bilang PLTS itu adalah teknologi yang bisa mendemokratisasi penyediaan energi di Indonesia. Ya, apalagi nanti kalau dikombinasikan dengan baterai misalnya ya, energy storage kalau sudah semakin terjangkau harganya. Itu kita bisa menjadikan setiap rumah kita menjadi sumber energi. Ya, dan kalau kita lihat perkembangan hari ini itu sudah mulai ke arah sana. Begitu. Terima kasih Pak Fabi. Ini salah satu highlightnya di teknologinya juga ya Pak, gimana sebenarnya sudah dibuka jalan juga untuk masyarakat umum gitu untuk berpartisipasi meningkatkan energi terbarukan, salah satunya tentang melalui PLTS atap seperti itu. Cuma memang masih perlu banyak lagi insentif untuk mengundang lebih banyak khalayak ramai berpartisipasi. Nah saya ingin beralih ke Bu Cynthia nih Bu. Tadi salah satu halnya itu dari Pak Fabi adalah kita punya PR yang besar ini Bu, dan salah satu inisiatif yang sekarang sedang berlangsung juga di dalam JETP ya, Just Energy Transition Partnership, di mana memang salah satu agendanya adalah memensiunkan pembangkit batubara seperti itu, dan nantinya akan menggantikannya dengan pembangkit energi terbarukan. Nah transisi itu sendiri kan butuh cost ya Bu ya, tadi yang Pak Fabi bilang gimana supaya PLN dan negara kita tidak rugi juga gitu dalam proses transisi ini gitu. Nah bagaimana Bu strategi dari PLN supaya transisi energi ini bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan seperti itu Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini menarik sekali karena transisi energi ini suatu topik ya di global yang menjadi perbincangan, dan
Indonesia perlu menjadi bagian dari itu, dan sekarang seluruh dunia matanya ke Indonesia karena program transisi energi yang terjadi di South Africa itu boleh dikatakan dalam tanda petik gagal ya, challenging karena mereka pada saat ini pun rolling blackout di South Africa, dan oleh karenanya sekarang seluruh dunia beralih ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia punya konteks yang sedemikian sehingga tadi Mbak Roro katakan bahwa coal production base ya, coal base production dari electricity itu sekitar 65%, dan bagaimana kita bisa beralih dari 65% ini dari brown energy ke green energy by 2060 ya. Jadi dari zero ke nol, dari saat ini ya emisi karbon kita sekitar 290 juta ton menuju ke nol pada tahun 2060. Nah, kita lihat kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka by 2060 ini akan menjadi sekitar 1000 juta ton. Jadi ini yang barangkali perlu disikapi. Nah, sekarang kita bicara how to ya, how to-nya seperti apa. Nah, ini tentu saja yang paling utama adalah perencanaan, planningnya, kemudian yang kedua eksekusi, dan yang ketiga nanti barangkali monitoringnya. Ini mumpung nanti adik-adik bisa hadir di sini melihat apa-apa saja building blocks yang perlu kita lihat. Pertama, konteksnya seperti itu, bahwa Indonesia situasinya kita saat ini dalam kondisi brown energy konteks, dan kita punya kewajiban untuk menurunkan sampai net zero 2060. Nah, kemudian bagaimana senario yang ada? Nah, ini PLN dalam hal ini sebagai key players dalam hal ini di ekosistem energi, rantai pasok energi di Indonesia perlu mengambil peran. Saat ini tadi dalam konteks ini, alhamdulillah nih ada JETP, kebetulan di G20 2020 kemarin bulan November, Presiden juga sudah mendatangani dengan International Partnership Group dengan IPG beserta dengan GFANS. Mereka komit untuk menyediakan 20 billion US dollars, 10 billion US dollars funding itu dari public funding, dalam tanda petik concessional loan dari berbagai negara. Ada 10 negara yang terkumpul di dalam namanya IPG, International Partnership Group. Kemudian ada sekitar 10 billion US dollars dari GFANS, Glasgow Financial Alliances for Net Zero. Nah, itu ada 10 billion US dollars yang ini commercial funding. Nah, dari 20 billion US dollars ini kemudian pemerintah sudah bekerja sama, dan bulan Februari yang lalu sudah dibentuk sekretariat JETP, di launch sekretariat JETP, dan sekretariatnya ada di Kementerian SDM. Namun ini lintas ministries, dan sudah ditetapkan ada 4 working groups ya. 4 working groups itu pertama adalah technical working groups, itu di lead oleh International Energy Agency, itu nanti akan membuat senario-senarionya, senario teknis ya, demand supply ya, kapasitas pembangkit, dan kemudian apa-apa saja yang perlu disiapkan di secara sistem ketenaga listrikan. Kedua adalah finance working groups, yang ini di lead oleh ADB. Ini nanti akan melihat bagaimana impact ke tadi pertanyaan funding, berapa kebutuhannya, seperti apa akan dieksekusi, bagaimana dampaknya kepada bukan saja kepada investment opportunities ataupun investment funding yang akan disupport oleh global communities, kemudian juga dampaknya kepada buku PLN. Jadi seperti apa financial condition dari PLN nanti ke depan, hutangnya, rasio-rasio keuangannya, kemampuannya untuk membayar hutang, juga dampak kepada fiskal, kepada pemerintah, kepada APBN, apakah subsidi dan kompensasi akan meningkat atau seperti apa. Jadi kita harus melihat berbagai aspek ini dalam konteks tadi finance stream. Nah, yang ketiga adalah stream dari policy. Kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu ada di Indonesia untuk membuat mengenable energy transition. Ini tadi salah satu mungkin Pak Feby sampaikan tadi, sebagian kecil dari solar rooftop ya. Nah, kita bicara solar dengan battery energy storage, teknologi wind dan lain sebagainya ya. Jadi kita bicara di Indonesia saat ini yang available itu saat ini adalah hydro, itu mostly yang barangkali kita akan push lebih banyak, kemudian geothermal, kemudian yang ketiga adalah solar dan wind. Nah, kemudian kita juga melihat senario yang ada saat ini sampai 2037 ini akan potentially use up. Nah, kita akan bicara nanti setelah itu seperti apa, apakah kita akan bicara nuklir dan sebagainya. Jadi ada banyak PR nanti terkait dengan tadi policy, karena policy terkait dengan financial perspektif, juga policy terkait dengan bagaimana nanti ini isu terkait dengan teknologi adoption dan juga yang terkait dengan energy security. Dan yang terakhir adalah stream untuk just aspek. Nah, just ini menjadi suatu hal yang penting karena kita saat ini Indonesia
belum terekspos dengan aspek just ini, yang dimana social, aspek gender dan sebagainya terkait dengan supply chain yang akan terpengaruh dan masyarakat yang akan terpengaruh dengan adanya misalnya early retirements ataupun pilihan-pilihan terhadap penghentian dari batu bara ini pada masanya nanti atau accelerated ya, dipercepat. Karena nanti ada supply chain dari mining yang ada di situ, ada juga supply chain terkait dengan seluruh mata rantai dari produksi listrik yang dihasilkan dari batu bara. Nah ini belum kita miliki, nah sekarang sedang dibantu, di-lead oleh UNDP. Jadi ada UNDP, kalau yang policy tadi World Bank, yang finance oleh ADB dan yang technicalnya oleh IEA. Kita sedang bekerja dan alhamdulillah ini sudah selesai dan kita akan bergerak untuk melihat bagaimana ini akan bisa dieksekusi. Kembali ke pertanyaan bagaimana strategi PLN, kita sudah punya 3 senario yang business as usual. Kemudian apa saja yang akan dibutuhkan, kemudian ada namanya scenario accelerated, jadi kita akan nambah bagaimana kita mempercepat renewable energy adoption ini dengan nambah sekitar 3 gigawatt lagi tambahan renewable energy. Kemudian ini sampai tahun 2040 ya senario yang kita sekarang sedang refine. Kemudian nanti ada yang namanya juga senario ultra accelerated. Nah ini sekarang sudah disiapkan karena sudah di-verified dan validated oleh International Energy Agency. Dan bersama juga dengan ADB dan kita akan coba refine ini sekarang dalam masa-masa menghaluskan perencanaan ini untuk nanti akan kita lihat senario yang most likely Indonesia akan capai seperti apa. Karena it's not PLN alone yang bisa mendecide yang mana akan kita ambil karena terkait dengan policy, terkait dengan support dari pemerintah. Betul nggak pemerintah mau misalnya tadi menambah subsidi atau kompensasi to certain extent. Kemudian apakah tadi market juga melihat ini situasi dan kondisi keuangan balance sheet-nya PLN ini eligible nggak buat mereka ke depan. Nah ini banyak hal yang sedang kita review. Nanti tantangannya adalah bagaimana nanti market, ini harus ada market consultation, bagaimana market melihat ini dan seperti apa nanti transisinya. Karena ini nanti ada yang menarik lagi bagaimana kita melihat transition financing yang mungkin akan masuk ke dalam upaya untuk memungkinkan transisi energi ini terjadi. Saya kira demikian dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Cynthia. Ini berarti memang sudah dibuat ya Bu planningnya ini gitu dan sedang mungkin dalam tahap proses finalisasi berarti ya Bu ya statusnya. Dan harapannya nanti kita bisa segera mungkin bisa ada informasi yang bisa diakses ya, dengan nanti kita rencananya target kita pertengahan Agustus ini selesai itu namanya CIPP Comprehensive Investment Plan and Policy. CIPP. Jadi ini sedang digarap di Sekretariat JETP. Tapi ini akan menjadi dasar nanti untuk rencana umum penyediaan tenaga listrik yang akan kita refine yang kita akan usulkan kepada pemerintah untuk disetujui. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Dan tadi satu elemen just itu yang juga salah satunya yang ingin di-highlight juga ya gitu, bagaimana memang praktis just, jadi bagaimana impactnya terhadap environment, terhadap sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya gitu, juga bisa di-consider di dalam skema pendanaan-pendanaan seperti ini. Kemudian saya akan beralih ke Ibu Fatima. Since Ibu Cynthia also talking about technology adoption in Indonesia and how it needs to be accelerated for us to achieve our net zero. From your perspective as a very well-known renewables player coming from the private sector, Masdar, how do you assess the potential of scaling up and speeding up this technologies adoption in Indonesia, and maybe like if you can give insight like on what kind of like technologies that Indonesia should focus on in the next 10 years perhaps? Yeah, please. Thank you very much for having me in this very vital subject to be discussed and to be part of the distinguished panelists here. I would like to first start by giving the audience a broader perspective on where we come from. So Masdar is a UAE-based company, and being part of the United Arab Emirates government-owned companies, we were established 17 years ago as a response to our country's leadership into taking action towards climate change and also to expand our profile in renewable energy. So as Masdar, we are renewable energy developers. As of last year, we also started looking into green hydrogen, actually. In the past 17 years, we have developed more than 20 gigawatts to 20,000 megawatts gross capacity of renewables, which are equivalent to a total of $30 billion of investment.
So we are a very serious investor when it comes to renewable energy and a very active developer. I believe Bu Cynthia would know that as well because of our collaboration on the Cherata floating solar project. So we make sure that we are very much involved in originating the projects. In terms of Indonesia, I think it's very well known that the UAE and Indonesia are very, very close countries with the brotherly ties between both nations. And there's a very big support from, and very big push from the UAE side to partner with Indonesian stakeholders to be able to expand the overlook and the outlook for renewable energy. Having said that, we do believe that, of course, the scaling up of renewable energy in Indonesia is a top-bottom approach. There needs to be public-private dialogues driven by the policymakers to be able to allow the investors to come into the market. I think generally Indonesia has taken the first step, for sure, towards the right direction, with the presidential decree on renewable energy coming out soon, and the JETP funding, which will be a big support for projects as well. I believe that every stakeholder has an integral part to play. As developers, from our side, I would say that one of the examples to help speed up the implementation of renewables, which would be, for example, is shortening the period of the development. So we have developed technologies in the renewable space from solar, wind, waste energy, geothermal very recently, clean desalination, so that's water desalination. And we're looking into furthering that expansion with Indonesia. So from Indonesian perspective, we've seen that the primary technologies revolve around floating solar. Indonesia as an archipelago does not have a lot of land, has more dams, which can be used for renewable or floating solar technology. Hydropower is historically one of the also very key and attractive technologies. And also Indonesia stands very close to the Ring of Fire. So geothermal energy is a very dependable source of energy that would be available for the country. So from our perspective, also looking at upgrading the domestic industry to support the requirements of the projects. So when we come to a country, we typically look at the supply chain, and we try to look at how we can support the government and the domestic industry, the local players, into expediting and upgrading the existing capabilities. And that's very important, right? Because the local players are the ones who are going to be in the country for a very long time. So it's important to partner with them as a private sector to be able to understand what are the bottlenecks and to find solutions together with the public sector and the government and the SOEs to be able to put a solution forward and to implement. I think one thing that the UAE tries to export is our successful business model. Decisions have to be made fast. As we heard in the video earlier, climate change and climate action needs to happen as soon as possible. So we should not be waiting any longer. We should be seeing decisions being implemented, decisions that will help and promote investment from outside the country as well. There's a lot of countries that are very keen to work with Indonesian stakeholders, and being one of the world leading renewable energy developers, we're definitely very eager to become a trusted partner to Indonesia. Okay. Thank you, Fatima, for your answer. And I believe that Indonesia can learn a lot of successful business models from your country and other countries where Masdar already exists. And I also received like several technologies, names here: green hydrogen, floating solar, hydropower, geothermal. We have all of that in Indonesia, that potential. So what you mentioned earlier is about how to shorten the development of the technology so it can be accelerated in Indonesia. It will be very important and would be need a multi-stakeholder approach as well. So with that, I would also jadi bahasa Inggris juga. dengan begitu saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang hadir di sini untuk ikut bertanya. Wah, udah ada beberapa yang mengacukan tangan. Mungkin saya ambil dua dulu ya. Mas yang berdiri di depan ya, yang baju garis-garis, kemudian mbaknya di belakang.
Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa kalau ada ya. Tes 1, 2, 3. Nama saya Dervansyah Guswiranata Kurnia. Saya dari Institut Teknologi Bandung. Saya mau nanya ke Ibu Cynthia tentang proses transisi ya. Yang saya agak takutkan untuk proses itu kan semacam intervensi politik ya. Mengingat tahun depan tahun pemilu dan adanya sikut-sikutan antar parpol dalam DPR. Itu gimana cara mengurus masalah itu? Itu aja. ITB nanya politik. Langsung. Satu pertanyaan lagi mungkin. Selamat siang, nama saya Juniarti Elizabeth, saya dari IKLI Indonesia. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa PLN sedang merumuskan ya, nasional merumuskan untuk enabling environment seperti rumusan kebijakan dan bisnis model kedepannya tentang transisi RE. Jadi saat ini IKLI Indonesia sedang mendampingi NTB yang sudah mendeklarasikan untuk 100 renewable energy 2050. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira ketika saat ini nasional sedang merumuskan enabling environment untuk transisi energi, apa yang bisa dilakukan oleh daerah? Karena saat ini daerah seperti NTB, mungkin daerah-daerah lain yang sedang melakukan aksi iklim, mereka itu menghadapi tantangan terkait policy alignment seperti itu. Jadi kira-kira untuk saat ini apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah adalah motor penggerak untuk transisi energi ini menurut kami seperti itu. Ya kurang lebih ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk dua penanya kita. Silakan mungkin Bu Cynthia bisa langsung jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi dari Mas yang dari ITB tadi, apakah tadi intervensi politik akan menjadi sesuatu yang mengganggu proses dari transisi energi ya? Barangkali saya bisa merespons bahwa saat ini kita melakukan suatu proses teknokratik yang mana tadi terlepas dari ada atau tidak adanya proses politik, ini harus dilakukan ya. Jadi with or without misalnya kita pemilu ataupun ada proses-proses politik di negara kita, ini suatu hal yang memang harus kita lakukan. Sehingga tadi ini ya sesuatu yang saat ini yang terjadi, tadi bagusnya tadi dengan adanya JETP dan seluruh prosesnya itu dipantau dan juga difasilitasi dan di-guide oleh international agency ya yang sifatnya independen dan kredibel. Maka ini kita harapkan akan ada hasil yang juga nanti akan kredibel. Karena yang kita inginkan bukan hanya suatu perencanaan yang menurut kita itu adalah yang benar, tetapi juga international community melihat bahwa ini credible plan, sehingga tadi perbankan, investors ya, global investors atau global financial institution juga melihat bahwa ini serious plan, credible dan mereka bisa partisipasi di dalam mendukung Indonesia nantinya. Karena kata kunci dari transisi energi ini tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri. Private participation itu is a must. In terms of technology, in terms of resources dari mereka, dari sisi kompetensi dan kapasitas financial juga. Jadi negara kita tidak akan bisa sendiri melakukan hal ini, begitu ya. Jadi ini yang kalau kita lihat, kami sebagai operator di PLN yang kebetulan state owned enterprise, sangat merasa bahwa proses teknokratik ini berjalan dengan sangat baik dan terbuka. Jadi kita bicara buka-bukaan modelingnya gitu ya, power system modelingnya seperti apa, asumsinya, metodologinya itu dikupas satu persatu bersama dengan expert dari Perancis, dari International Energy Agency. Dan kemudian barangkali nanti ini proses seperti ini yang insya Allah tadi intervensi politiknya tidak akan terjadi ya, karena kita akan terus jalan sebagai operator dan mudah-mudahan ini dapat dijaga karena nanti ada ADB, ada World Bank dan tadi berbagai partner global itu ikut mengawal proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sekaligus menjawab dari Mbak dari IKLI, Mbak Juniarti ya. Tadi bagaimana proses alignment dari Pemda ya atau dari local government ke dalam proses development dari suatu perencanaan nasional seperti yang dilakukan saat ini. Jadi secara proses kan kita dalam seperti menyusun RUPTL itu juga memang prosesnya ada
bottom up ya. Jadi dari masing-masing daerah sebenarnya peta potensi dan juga peta demand, potensi supply dan demand itu akan di capture bersama-sama dari rencana daerah, kemudian nanti masuk ke dalam ke rencana nasional. Dan hal ini kan juga dilakukan bersama-sama dengan Kementerian ESDM ya. Secara spesifiknya dalam hal ini adalah Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi teman-teman atau pemerintah daerah mestinya bisa masuk dari sana gitu, karena kita melakukan suatu proyeksi kebutuhan dan juga mengidentifikasi pemetaan dari kebutuhan dari demand setempat serta tadi potensi yang ada itu tentu saja dilakukan secara bersama-sama. Jadi nanti bisa masuk lewat Kementerian SDM juga dan juga dengan kantor-kantor PLN di wilayah masing-masing. Jadi silakan saja karena ini suatu proses yang iteratif yang harusnya akan masuk ke dalam proses teknokratik untuk membangun suatu sistem planning ya, capacity balance, demand supply dari ketenagalistrikan. Terima kasih Bu Cynthia. Mungkin sedikit follow up ke Pak Fabi mungkin Pak, kalau misalnya sebagai aktor di luar pemerintah gitu ya Pak ya, perannya subnational government ini sepenting apa dan bagaimana untuk meningkatkannya gitu Pak? Ya, saya kira ini sangat penting kalau kita bicara speed and scale. Jadi tadi multi pihak termasuk peran subnational government. Nah di Indonesia sebenarnya peran subnational government ini sudah diakomodasi ya lewat paling tidak ada dua instrumen kebijakan, yaitu Rencana Umum Energi Daerah dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Yang ini mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Kelistrikan Nasional. Nah jadi sebenarnya daerah punya ruang untuk berpartisipasi. Nah, dengan menetapkan rencana umum energi daerah yang dominan di situ adalah kalau kita lihat itu energi terbarukan. Daerah itu diberikan kesempatan untuk set the target berdasarkan satu sumber daya yang ada di daerahnya, yang kedua kemampuan dia untuk mengembangkan itu. Nah, ini memang kalau tadi misalnya seperti NTB sudah menetapkan target itu, pledge itu, harus masuk ke dalam proses formalnya yaitu Rencana Umum Energi Daerah dan ini kan direkapitulasi di Dewan Energi Nasional ya dan ini menurut saya penting. Nah kita juga lihat ada beberapa provinsi lain, Bali misalnya yang juga punya ide yang sama gitu dan beberapa provinsi lain di Indonesia yang memang mereka melihat oh kita punya potensi besar nih untuk energi terbarukan ya jadi ruang kebijakannya ada tapi memang tantangan terbesar adalah implementasi karena apa di banyak daerah subnasional pengalaman saya paling tidak saya melihat ada dua kendala utama satu kapasitas perencanaan ya kapasitas perencanaan itu apa yang namanya angka-angka tadi mau 30%, 100% itu harus diterjemahkan ke dalam real project. Kita mau bangun pembangkit listrik, tenaga air berapa, tenaga surya berapa, kan itu harus diterjemahkan ya. Nah, kedua harus kapasitas fiskal. Karena apa? Harus kita lihat realita hari ini, sebagian besar pemerintah daerah subnasional itu 80%, 85% anggarannya habis untuk biaya rutin. Ya, gaji, operasi kantor, investasi ke infrastruktur itu sangat minim. Jadi ujung-ujungnya minta pemerintah pusat gitu. Nah, ini yang menurut saya memang harus dibenahi dan dibenahinya saya kira ya nggak cuma Kementerian SDM, nggak cuma Dewan Energi Nasional, harus melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri ya, sehingga ada kapasitas yang dibangun, kapasitas untuk melakukan perencanaan dan eksekusi sekaligus kapasitas fiskal tadi untuk bisa berinvestasi. Kalau nggak punya duit, yang gimana mau mewujudkan target itu? Nah, sehingga kita juga lihat dalam paling tidak kalau saya lihat hasil pemantauan RUET ya, yang dilakukan oleh DEN itu target-target yang dicanangkan daerah di dalam RUET itu juga nggak tercapai karena tadi ada kendala-kendalanya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Fabi. Memang berarti dari segi kalau misalnya perencanaan daerah itu
bisa diperhitungkan ke perencanaan nasional memang harus dikunci gitu ya ke kebijakan itu sendiri. Tapi ada challenge berikutnya gitu ya yang tadi ada perencanaan kapasitas daerah gitu. Mungkin nanti memang ada dana-dana investasi atau JETP yang memang bisa dialokasikan juga gitu untuk subnational government, penguatan subnational government gitu. Jadi dan Indonesia juga karena luas banget gitu ya, provinsinya banyak, gimana supaya masing-masing subnational government punya kapasitas yang sama gitu untuk implementasi dan juga untuk monitoring dan lain sebagainya. Saya ingin ambil 2 pertanyaan lagi dari forum. Tadi Mas yang itu duluan, kemudian Mas yang sama Mbak yang di situ. Ya, boleh 3 deh. Sekalian. Cek, baik. Terima kasih, selamat siang. Nama saya Yosef Budianto dari Litbang Kompas. Saya ingin bertanya kepada... Dari mana? Dari Kompas. Ya, saya ada beberapa kajian yang saya lakukan. Salah satunya adalah saat pandemi itu kita, pasca pandemi selalu ada kenaikan energi yang kita hasilkan gitu. Emisinya tinggi gitu. Dari tahun 1800-an saya lihat bahwa ada kenaikan sekitar 30% kenaikan emisi karbon pasca pandemi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah terkait PLN dan energi nasional, seberapa apa saja yang menjadi indikator utama untuk menentukan bahwa kita on track nih dalam net zero-nya. Dan untuk yang, mohon maaf Bapak yang di samping saya lupa. Pak Fabi. Pak Fabi, ya. Apa yang perlu Indonesia lakukan untuk mendukung proses itu mencapai net zero? Kan kita bicara speed and scale, seberapa optimis atau seberapa besar sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai situ. Karena dari forum ini mungkin kita masih belum dapat poin itu ya, sampai sejauh mana kita akan mencapai titik target itu, dan Indonesia perlu ngapain Pak? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Noval dari FPCI Chapter UI. Pertanyaan saya adalah mengenai transisi energi, kita masih punya banyak banget tantangan terutama untuk di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan inclusivity juga. Jadi apakah Indonesia sudah punya plan gitu berkaitan dengan bagaimana transisi energi ini bisa tetap mengusung konsep inclusivity, terutama untuk seluruh wilayah-wilayah subnasional di Indonesia yang mana kapasitasnya berbeda-beda seperti yang sudah disebutkan oleh panelis tadi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Naya Rasalihah dari FPCI Chapter UI. Saya ingin bertanya specifically on to Ibu Fatima. I'd like to ask, as mentioned before, Indonesia needs to have a quick transition on our energy. However, given the situations of Indonesia that has a very diverse culture and livelihood, for instance, there are still a lot of people in Indonesia that are heavily dependent on the renewable energy industry. How can we ensure of their well-being? Like, how can we be inclusive and not causing chaos or cultural shock or gap in the process of a quick energy transition in Indonesia? Thank you. Oke, terima kasih untuk para penanya kita. Mungkin dimulai dari Bu Cynthia dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari Kompas. Terima kasih tadi pertanyaan dari Mas dari Kompas. Tadi apa indikator utama supaya tahu ya, apa saja kita sih on track, untuk melihat bahwa Indonesia on track gitu ya. Jadi saya dapat sampaikan bahwa kita bicara tadi net zero ya, dan bagaimana penurunannya, baseline-nya itu angka-angka tadi yang NDC itu udah baseline di tahun 2010 ya. Dan kita nanti akan lihat bagaimana nanti di tahun 2030, kemudian di 2060 ya secara spesifik ya, secara milestone untuk transisi energi. Dan dari angka-angka yang ada sekarang itu 2030-nya menurut teman-teman yang menghitung ini sudah sebenarnya Indonesia bisa mencapai sampai 2030 sesuai dengan NDC. Karena tadi ini bicaranya bukan hanya power sector ya kalau kita bicara listrik, tetapi juga sektor transportasi ini hampir 50-50 yang berkontribusi terhadap greenhouse gas emission Indonesia. Nah kemudian tadi kalau dari sisi sektor listrik, apa saja sih indikatornya? Tentu saja kapasitas dari renewable energy plants itu menjadi pembangkit tenaga listrik berbahan bakar renewable energy itu menjadi indikator utama. Kemudian adalah juga bagaimana produksi dari renewable energy ini. Itu yang simple. Bagaimana kita bisa melihat
ini nanti akan apakah kita on track atau tidak. Yang kedua tentu saja tadi demand-nya. Jadi karena saat ini sambil kapasitinya dibangun, demand-nya tumbuh, misalnya dengan rate 5% atau lebih per tahun, itu kita perkirakan misalnya di tahun 2000 sampai tahun 2040 itu Sumatera itu sekitar 800 megawatt per tahun pertumbuhannya, dan di Jawa ini bisa sekitar 1,2 sampai 1,5 gigawatt per tahunnya. Nah ini kita mesti lihat pertumbuhan demand ini akan di-serve dari pembangkit mana. Nah ini yang kita akan lihat. Nah saat ini kita melihat memang tantangannya betul-betul harus didorong pembangkit dari renewable energy ini segera dapat dikembangkan atau dapat segera beroperasi gitu ya. Nah selain itu kita juga melihat tadi infrastruktur lain yang penting adalah kita sebut dengan green enabling infrastructure ya. Jadi kalau kita sudah bangun PLTA dan geothermal misalnya ataupun tadi solar yang floating tadi, tantangan kita juga adalah membangun transmisinya karena pusat-pusat bebannya tidak berada persis di dekat tadi renewable energinya. Sehingga itu menjadi tantangan Indonesia tadi kembali satu kapasitas dari listriknya, pembangkit listriknya, yang kedua tadi adalah bagaimana pertumbuhan demand-nya sendiri. Kantong-kantong demand-nya ini juga akan mempengaruhi bagaimana tadi green enabling infrastructure-nya harus kita bangun. Jadi banyak sekali faktor yang memang kita lihat apakah kita on track atau tidak. Nah, terus yang terakhir barangkali aspek dari sisi stakeholders regulatory support-nya ya, policy yang akan ada, yang harus ada untuk bisa membuat ini bisa lebih cepat adopsinya. Saya kira demikian untuk yang Mas dari Kompas. Untuk yang Mbak dari UI tadi Mas juga ya. Bagaimana inclusivity sudah masuk. Tadi kita bicara transisi energi ini memang kita mengadres istilahnya trilema ya, tiga objektif yang kita perhatikan. Pertama adalah accessibility atau availability dari listriknya. Availability dari listrik yang reliable di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah environmental sustainability. Jadi bagaimana tadi CO2-nya bisa terkendali sehingga climate change risk ini tidak materialize. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat affordability dari negara kita, dari fiskal dan dari masyarakat. Kita tahu sekarang tarif listrik kita relatively sudah tidak naik ya sejak tahun 2003, itu di zaman Bu Megawati tarif dasar listrik itu tidak pernah naik. Dan subsidi itu tetap berjalan. Tahun kemarin misalnya subsidi dari pemerintah untuk sektor ketenaga listrikan itu sampai 122 triliun. Dan tahun ini bisa sampai lebih dari itu. Nah sehingga tadi affordability, karena kalau kita bicara adopsi renewable energy saat ini memang tantangannya masih relatif lebih mahal dibandingkan dengan coal. Karena if you want green, that's expensive, but if you want clean itu expensive. Tapi kalau kita mau yang murah itu relatively kurang green gitu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan bagaimana tadi affordability, kemudian accessibility dan availability tadi dan juga tadi sustainability aspeknya bisa terpenuhi. Nah untuk PLN sendiri kita juga memperhatikan bagaimana daerah 3T, daerah terluar Indonesia terus dilistriki. Dan dari sisi PLN kita banyak sekali program-program di sini. Selain juga ada support dari pemerintah, kita juga dapat funding dari ADB, dari World Bank, dari EIB, dari KFW gitu ya, AFD dan banyak sekali international lenders baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral itu membantu untuk melistriki Nusantara terutama yang daerah 3T yang kita harapkan tadi inclusivity-nya juga muncul dari sana. Nah barangkali inclusivity yang penting nanti yang barangkali juga menjadi topik saat ini adalah tadi aspek tadi diversity tadi yang sama gender equality ya. Tadi bagaimana pemberdayaan perempuan atau gender ini juga masuk ke dalam pertimbangan untuk kita melakukan suatu upaya-upaya transisi energi. Itu jadi suatu hal yang penting kalau kita bicara dalam tataran pembicaraan global terkait dengan transisi energi ini. Oke, makasih Bu Cynthia. Tadi elemen inclusivity-nya juga tadi ada elemen affordability, accessibility, sustainability itu menarik banget ya Bu ya. Dan sama tadi untuk indikator utama juga demand naik, supply RE naik, tapi transmisi juga tetap diimprove gitu ke depannya. Mungkin sebelum ke Pak Fabi, saya ke Ibu Fatima first. Since we are still talking about the inclusivity, the questions from the last questions is about how about Indonesia with diverse culture, maybe from your experience, master experience in Indonesia and other country, how we can ensure inclusivity in our planning implementation of RE.
Yes, thank you. I think as an expat myself who's been living here for quite some time, I was personally impressed by the diversity of the culture, going to different parts of Indonesia. One thing is important is sustainability is 3 pillars, right? Environmental, economic, and social. So it's very important that we start the education from the very younger generation about what sustainability is and what it means. It's a culture, it's a lifestyle. So with the very speedy transition towards clean energy that Indonesia is planning to do in the next 30 years, there needs to be a similar transition also on the education side, on the social side. It's very important that every member of society feels that they are involved in the process of the transition. This starts with education in schools, in kindergartens, in universities, to understand what sustainability is and how they can really contribute with their own action. And sustainability is pretty simple, right? I mean, it's really incorporating that in your day-to-day activities and lifestyle that you can as part of the society. So that's a very important angle that can be easily addressed by simply upgrading the education system to integrate sustainability. And then a very important part of project development is community involvement. So when we look at developing projects, we're not only looking to increase the number of gigawatts that we have as Masdar, we also look at really involving the society from day one. So the moment we start looking at a certain location for a project, we go down to the location, we understand the needs of the society, we look at the community impact, positive and negative, right? And how we can really involve them. I'll take a very true example in Chirata Floating Solar. We surveyed the local communities nearby the project, and in order to really support the education and then for them to really understand what the project symbolizes, right? It's not only adding 145 megawatt AC of clean power to the grid, but also what it symbolizes to Indonesia. We created a training program for the farmers and the fishermen and trained them on how they can become part of the technicians that can support in building the project. And we have created jobs in the project. We have recruited a couple of hundreds of the farmers and fishermen in the area to be part of the installation of the plant, for them to really see how this is going to be impacting, their backyard. Because the project is really for them. It's more for them than anyone else. And for them to be part of that picture, I believe is very important to send out that message. So it's involving the community early on, from day 0, not to wait until construction. We have implemented a lot of public consultations. We held public seminars in the Chirata villages, the nearby villages. And not only did we echo the message from the UAE side of the country, but also from the technology side. And we're planning to do that throughout the lifetime. So solar plants typically live between 25 to 35 years. So, and generally the public perspective is the focus is on during the origination and construction. But for us, we also look at the full 25 to 30 years lifetime. So that means looking into how you can not only integrate them as part of the working and the manpower cycle, but also on how the project can become a live case study for the students in the schools. Okay, thank you, Bu Fatima. That's very inspiring examples as well, and that should be the practice of all development of RE Indonesia, I think. Pak Fabi, maybe for your questions? Thank you, because limited time, so I would like to brief. Saya akan coba singkat ya. Jadi kalau kita ingin mencapai net zero, tadi banyak yang dibicarakan tuh hanya satu sektor yaitu listrik. Tapi kalau kita mau mencapai net zero, maka semua sektor energi itu harus dibuat menjadi net zero. Tenaga listrik, sektor kelistrikan ya, industri, transportasi yang adalah second largest sumber emisi gas rumah kaca untuk sektor energi, dan buildings. Itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang baru banyak JETMI hanya fokus pada power sector. Ya, jadi kita harus lakukan semuanya nih supaya masing-masing harus punya rencana dan harus dijalankan. Nah ini yang saya kira masih belum
ke sana semua. Baru kita bicara sektor listrik. Nah, untuk bisa berhasil itu ada yang namanya enablers. Ya, nah apa itu? Yang pertama untuk kita bisa itu yang pertama butuh yang namanya sustain political commitment. Karena ini proses transisi energi ini proses jangka panjang. Maka political commitment itu nggak hanya bisa dibuat oleh pemerintah hari ini. Tapi ini proses berapa? 20, 30, 40 tahun. Yang dimana kita tahu tiap 5 tahun kita ada pemilu dan sekarang milih presiden, milih DPR. Sustain political commitment is a must. Dan ini menurut saya kita semua yang punya hak untuk memilih siapa pemimpin kita harus bisa mendesakkan agenda itu kepada pemimpin politik kita. Itu satu. Yang kedua harus ada policy and regulatory support yang memadai. Tadi karena kalau nggak ada policy, nggak ada regulasi, nggak ada yang menjadi panduan gitu. Jadi komitmen politik harus diturunkan dalam kebijakan dan regulasi. Target-target itu harus dinyatakan. Kita punya instrumen kebijakan itu harus sesuai dengan target net zero. Nggak boleh miss. Ya, jadi kalau punya kebijakan energi nasional yang sedang direvisi sekarang align dengan target net zero. Nah itu saya kira penting untuk kita juga lihat. Yang ketiga, kita butuh apa? Kita butuh financing. Ya, ISR pernah menghitung, saya pernah menghitung kebutuhan untuk mencapai net zero itu untuk semua energi sektor kira-kira 1,3 triliun dollars. Akumulatif investment sampai 2050-2060. 1,3 billion dollars, annual investment itu kira-kira 30-40 billion dollars. It is double dan current rate investment untuk sektor listrik sekarang, untuk sektor energi double. Kita bayangkan, tidak ada transisi energi tanpa adequate financing. Ya, nah yang lain kita butuh apa? Yang juga kita butuh support untuk industri. Industri ini yang manufacture barangnya, yang bikin PLTS, yang bikin floaters, ya, yang bikin turbin. Karena apa? Kita nggak bisa impor terus. Ya, kita harus bangun kapabilitas industri dalam negeri kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang terakhir termasuk juga sumber daya manusia. Ya, kita menghitung kebutuhan untuk mencapai net zero itu akan menciptakan 3,2 juta lapangan kerja. Nah, kalau nggak ada skillnya, nggak bisa jalan. Ya, Bu Sintia kesulitan nyari siapa yang mau masang pembangkit A. Fatima akan kesulitan tuh juga untuk mencari orang yang skillful gitu. Ya, nah ini yang harus diisi. Nah, yang terakhir yang kita butuhkan itu adalah partisipasi dan dukungan masyarakat. Ya, masyarakat bisa ikut apa berinvestasi, bisa ikut untuk tadi membuat pemimpin kita berkomitmen. Kalau Anda punya kemampuan finansial, investasi kemana? Saya dorong PLTS atap dan semoga izinnya nggak susah lagi ya Bu. Ya, karena itu yang penting menurut saya itu bentuk partisipasi kita. Nah, kalau ini jadi itu indikator yang harus kita lihat terus. Kalau ini tidak terjadi, nggak akan ada transisi energi. Jadi itu kira-kira Indah. Thank you. Terima kasih Pak Fabi. Kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Dan saya mencatat beberapa poin kan tagline atau tajuk kita pada sesi kali ini adalah resep untuk iklim. Apa saja resepnya? Kalau saya boleh rangkum di beberapa poin. Pertama, perencanaan yang baik dan transparan. Kemudian peran subnasional yang harus diperkuat. Political commitment. Inclusivity termasuk saya ingin mencontek tadi dari Bu Fatima kata-katanya yaitu community feel involved in the transition in Indonesia. Domestic industri harus diperkuat, begitu juga dengan skill set para SDM-nya. Kemudian terakhir adalah support dan kolaborasi dari berbagai multi stakeholders, baik itu private sector, akademisi, dan rekan-rekan yang ada di sini semua. Sebelum saya menutup acara, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panel kita yang dahsyat pada siang hari ini. Saya ingin mengundang para panelis kita untuk berdiri foto bersama dan kelihatannya ada souvenir yang akan diserahkan oleh panitia. Silakan.